Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Saya Ilham Dianta hadir menemani Anda sahabat di pagi hari ini, Jumat 29 Oktober 2021. Dan seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa interval waktu dari jam 10 sampai 11.15 ya, kita akan mengikuti webinar dalam rangka peringatan Hari Uang ke-75 tahun 2021 bersama dengan sahabat-sahabat dari Kanwil DJP Jatim 2 dan Kanwil DJBC Jawa Timur. Dan tentunya sahabat, terkait dengan tema kali ini yakni uang dan penulisannya pakai ejaan lama ya, karena kalau kita menyimak kembali bahwa peringatan Hari Uang ini sudah ke-75 tahun, itu berarti memang uang ada itu pada saat Orde Lama ya, tepatnya pada 30 Oktober 1946. Dan tentunya uang atau mungkin dulu kita kenal sebagai disingkat ORI ya. ORI ini adalah uang Republik Indonesia karena dulu ejaannya pakai OE, jadi tulisannya ORI. Ini sebagai alat pemersatu bangsa dan juga kita anggap sebagai lambang kedaulatan Indonesia dan tentunya menjadi alat pembayaran yang sah hingga saat ini. Dan perlu kami informasikan juga sahabat bahwa untuk membahas atau yang menjadi narasumber dalam webinar pada Hari Uang ke-75 tahun kali ini, nanti kita akan membahasnya bersama dengan Bapak FG Sri Suratno selaku penyuluh pajak Ali Madya Kanwil DJP Jatim 2. Kemudian juga ada Ibu Nani Susilawati Rizain SEMM selaku Kasih PKC 4 KPPBC TMPB Sidoarjo, dan juga ada Mas Arif Anwar Yusuf selaku penyuluh pajak Ali Pertama Kanwil DJP Jatim 2. Dan tentunya juga nanti kita akan menyimak dan mengikuti sambutan dari Kakanwil DJP Jatim 2 dengan Ibu Dr. Anda Luciani MBA. Dan langsung saja kita sapa beberapa narasumber yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Ibu Luciani. Saya sapa Ibu Luciani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilham Dianta. Iya. Mas Dianta, Terima kasih Ibu, apa kabar pagi hari ini Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Sehat, ini merupakan pertemuan kita yang kedua ya Bu, mudah-mudahan iya masih dalam keadaan baik dan sehat ya Ibu. Alhamdulillah. Baik, kemudian saya juga ingin sapa selamat pagi, Assalamualaikum untuk Bapak Ratno. Selamat pagi Pak Ratno. Mas Dianta, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Pak Ratno? Alhamdulillah baik dan sehat. Oke, terima kasih senyumnya Pak Ratno. Oke, kemudian ada Ibu Nani Susilawati Rizain. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Oke, terima kasih Bu Nani. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik, terima kasih Bu Nani. Kemudian kita sapa Mas Arif Anwar Yusuf. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Arif. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Dianta, apa kabar? Baik, nah apa kabar juga Mas Arif? Sehat Mas. Baik, sudah siap semuanya ini ya. Baik. Sebelum kita mulai webinar pagi hari ini, kita simak dulu sambutan dari Kakanwil DJP Jatim 2, Ibu Dr. Anda Luciani MBA. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Dianta. Para pendengar Suara Sidoarjo yang saya hormati dan juga saya sayangi, yang sangat saya hormati juga para wajib pajak yang turut mengikuti webinar pagi hari ini. Yang saya hormati manajemen Radio Suara Sidoarjo beserta jajaran, yang saya kasihi dan banggakan jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berbahagia. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 29 Oktober tahun 2021 dan besok adalah tanggal 30 Oktober merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kenapa saya mengatakan bahwa tanggal itu merupakan hari yang bersejarah? Karena pada masa itu Indonesia pertama kali menerbitkan mata uang resminya sendiri, yaitu Uang Republik Indonesia. U-nya dengan huruf OE karena pada tahun itu tahun 245 masih menggunakan ejaan lama seperti tadi Mas Dianta sampaikan. Jadi OE-ang. Disingkat dengan ORI pakai O. Tanggal 30 Oktober tahun 1946. Ketika Menteri Keuangan saat itu dijabat oleh Bapak Syafruddin Prawira Negara. Melalui keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Oktober 1946, ditetapkan berlakunya ORI secara sah mulai 30 Oktober 46 pada pukul 00.00. Nah, pada detik-detik diluncurkannya ORI ini, yaitu pada tanggal 29 Oktober 1946, Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidatonya melalui Radio Republik Indonesia atau RRI Yogyakarta yang menggelorakan semangat bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat dengan diterbitkannya mata uang ORI. Kalimat beliau, Wakil Presiden saat itu adalah sebagai berikut. Besok, tanggal 30 Oktober 1946, adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat kita menghadapi penghidupan baru. Besok mulai beredar uang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Demikian ujar Pak Wakil Presiden kita Muhammad Hatta. Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang pengeluaran uang Republik Indonesia, maka pada tanggal 30 Oktober disahkan sebagai Hari Uang Republik Indonesia. Masih dengan menggunakan OE ya, Bapak Ibu sekalian, ejaan lama oleh Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan lahirnya emisi pertama ORI, ORI kemudian menjadi alat pembayaran sah dan menjadi lambang utama negara Republik Indonesia. Pada Desember 1951, The Java Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia atau BI, yang kita semua kenal juga, sebagai bank sentral dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1953. Sesuai dengan tanggal berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun 53 ini, maka tanggal 1 Juli 1953 diperingati sebagai Hari Lahir Bank Indonesia. Setelah Bank Indonesia berdiri pada tahun 1953, ada dua macam uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia, yaitu uang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau dalam hal ini Departemen Keuangan, saat itu namanya Departemen Keuangan, dan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pemerintah RI menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di bawah Rp5, sedangkan Bank Indonesia menerbitkan uang kertas dalam pecahan di atas Rp5. Hak tunggal Bank Indonesia untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sesuai Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 didasarkan pada pertimbangan antara uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Secara ekonomi dipandang tidak ada perbedaan fungsionalnya. Sehingga untuk keseragaman dan efisiensi pengeluaran uang cukup dilakukan oleh satu instansi saja, yaitu Bank Indonesia. Sejak saat ini uang rupiah diterbitkan oleh Bank Indonesia. Saat ini uang rupiah memuat tanda tangan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan yang sedang menjabat dan Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Demikian para pemirsa yang budiman, sedikit pengantar dari saya pada acara webinar talk show dengan tema uang
dalam rangka menyambut Hari Uang Republik Indonesia yang ke-75 pada tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu DRA Luciani MBA selaku Kakanwil DJP Jatim 2 yang memberikan sambutan dan pengarahan ya pada program webinar talkshow dengan tema uang pada pagi hari ini. Baik, sahabat, webinar akan kita lanjutkan, tapi saya ingin menyapa pada semua peserta webinar yang saat ini sudah mulai bergabung ya. Selamat pagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa yang sudah masuk ya selain narasumber yang saat ini ikut bergabung. Ada cukup banyak ya. Baik, terima kasih. Baik, sahabat, sebelum kita memulai talkshow kita pagi hari ini, kita saksikan tayangan visual berikut ini. Spot iklan tentang pajak dan vaksin ya. Kita saksikan bersama. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Sudah lama kita melalui masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan ruang gerak. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang. Harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Bahwa esok kita bebas melangkah lagi. Sampai saat itu tiba, negara hadir untuk membersamai perjuangan kita. Memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Baik. Ya, baru saja kita ikuti iklan visual dari rekan Mary Riana ya tentang pemulihan pajak dan vaksin serta bagaimana kita harus survive ya pada saat pandemi COVID-19 di saat ini. Baik, untuk sahabat semuanya, langsung saja kita mulai webinar dengan tema uang pagi hari ini bersama dengan sahabat-sahabat dari Kanwil DJP Jatim 2. Saya yang pertama ingin bergabung dulu ke Pak Ratno. Baik. Pak Ratno? Oke, Pak Ratno, suaranya masih belum masuk, Pak Ratno. Mungkin ke mute ya. Oke, Ya, oke, ya, Pak. nah sudah masuk nih. Baik, Pak Ratno, ini temanya kan tentang uang begitu ya. Kenapa ini harus yang kita bicarakan tentang uang? Apakah memang hanya untuk memperingati hari uang saja yang kita peringati besok 30 Oktober atau mungkin ada makna lain ya yang bisa kita dapatkan tentang peringatan hari uang ini? Silakan. Ya, baik Mas Dianta dan para pemirsa yang berbahagia. Kenapa tema kali ini uang? Sangat pendek, satu kata. Sebagaimana kita ketahui bahwa uang itu berperan sangat penting bagi berbagai aspek kehidupan kita, baik secara pribadi, bermasyarakat, bernegara, bahkan dalam pergaulan internasional. Sebagai alat tukar yang sah, sebagai alat pembayaran yang sah, bahkan merupakan lambang dari kedaulatan negara. Namun ada hal yang jauh lebih penting dari itu lagi, bahwa kami, Kementerian Keuangan, hendak menginformasikan, menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa sesungguhnya tanggal 30 Oktober itu adalah tanggal yang sangat bersejarah, di mana pada 30 Oktober 1946 atau tepatnya 75 tahun kurang 1 hari yang lalu, untuk pertama kali uang Republik Indonesia diberlakukan di negara kita ini sebagai alat pembayaran yang sah dan sebagai lambang kedaulatan rakyat. Demikian Mas Dianta.
Oke, baik. Jadi kita sudah tahu ya kenapa kita bahas webinar pada kali ini adalah tentang uang, dan kebetulan ini Pak Ratno memang menggunakan ejaan lama ya, uang, dan kita juga mengikuti penulisannya pakai OE gitu ya. Oyang gitu ya. Pakai uang, tulisannya oyang gitu ya, tapi bacanya uang. Baik, jadi kita sudah mengetahui latar belakangnya. Saya coba beralih ke Ibu Nani ya. Ibu Nani masih bersama kami, Bu Nani, pagi hari ini. Oke, Ibu Nani. Baik. Mas Dianta? Iya, silakan. Ibu Nani masih bersama kami ya? Ya. Oke, Mas baik. Dianta. Nah, Ibu Nani, kalau tadi Pak Ratno sudah menjelaskan latar belakang kenapa tema kita pagi hari ini tentang uang ya. Tapi sebenarnya apa sih fungsi uang dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara ini? Mungkin Ibu Nani bisa menjelaskan. Silakan, Ibu. Baik, Mas Dianta. Sebelum saya menanggapi Mas Michael, di semua pemirsa, baik, terkait dengan tadi pertanyaan Mas Dianta, apa sih uang itu dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara? Jika berbicara tentang uang dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara, yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana di dalam undang-undang tersebut didefinisikan tentang keuangan negara itu sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara atau kekayaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Pengelolaan keuangan negara tergambar di dalam APBN, sedangkan pengelolaan keuangan daerah tergambar dalam APBD. Nah, pengelolaan keuangan negara jika dikaitkan dengan posisi kami sebagai bea dan cukai adalah masuk dalam ranah fiskal, Mas Dianta, terutama dari sisi penerimaan, yaitu penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Ya. Demikian Mas Dianta dan saya semua. Oke, baik, terima kasih Bu Nani atas penjelasannya. Kita coba bergabung kembali ke narsum lainnya, ke Mas Arief ya. Mas Arief, bersama kami Mas Arief. Halo Mas. Oke, Mas Arief, terima kasih. Nah, tadi kalau kita sudah mengetahui tentang bagaimana latar belakang kita bicara tentang uang, kemudian fungsi uang di pemerintahan negara. Nah, tentunya banyak sahabat yang belum tahu nih tentang sejarah singkat ya tentang uang Republik Indonesia, atau kita singkat menjadi ORI ya. Ini bukan original ya, tapi ORI, uang Republik Indonesia. Nah, bisa dijelaskan secara singkat ini seperti apa nih Mas Arief? Monggo, silakan. Baik Mas Dianta, terima kasih. Nah, ini membicarakan sejarah tentunya sangat menarik ini ya Mas Dianta ya. Dulu itu sebelum memakai mata uang rupiah, Indonesia ini pernah memakai beberapa mata uang untuk bertransaksi di masyarakat, Mas Dianta. Yaitu uang kertas dari The Japanese Bank, ada dari The Japanese Treasury yang biasanya kalau kita kenal dengan gulden zaman dulu. Terus ada Dai Nippon tahun 1943 dengan pecahan 100 rupiah. Ada Dai Nippon Teikoku 1000, emisi tahun 1943 bergambar wayang orang Satria Gatot Kaca bernilai 10 rupiah. Nah, itu mungkin saya belum lahir itu Mas Dianta. Sama. Rumah Gadang Minang bernilai 5 rupiah. Nah,
Pada tanggal 7 November 1945, Menteri Keuangan kita pada saat itu adalah A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas Republik Indonesia. Pencetakan uang pertama dilakukan pada Januari tahun 1946 di Jakarta. Nah, pada bulan Mei 1946, situasi keamanan tidak kondusif, Mas Dianta, di Jakarta. Maka, pencetakan uang di Jakarta itu dihentikan. Selanjutnya, pencetakan beralih ke kota-kota seperti Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo. Nah, ORI ini, Uang Republik Indonesia, itu ditetapkan secara sah mulai 30 Oktober 1946 pukul 00 waktu Indonesia Barat, Mas Dianta. Kan, Mas Dianta? Oke, jadi singkat saja kalau misalnya ORI ini lahir setahun setelah kemerdekaan gitu ya Mas Arif ya? Tadi kan 1946. Benar. Betul, ya. Dan sampai sekarang ini kita gunakan sebagai alat pembayaran yang sah gitu ya, dengan berbagai macam perubahan-perubahan ya kan. Baik, untuk selanjutnya saya coba kembali ke Pak Ratno, tapi sebelumnya untuk sahabat-sahabat yang mengikuti webinar ini, kalau mungkin ada beberapa pertanyaan ya, nanti kita akan buka sesi pertanyaan ya, ya sekitar jam 10 lebih 50 lah. Setelah kita bahas semua tentang tema uang ini selesai, nanti kita akan buka interaktif di 0318961514 atau melalui WA di 0811309109 atau bisa juga nanti secara langsung ya menanyakan tentang tema kita pada pagi hari ini secara via Zoom begitu ya. Baik, saya kembali ke Pak Ratno. Pak Ratno masih bersama kami ya? Ya, Mas Dianta. Nah, kita sudah mengetahui sejarah singkat tentang uang. Tentunya kita juga ingin tahu dong tentang tupoksi dari DJP dalam kaitannya uang ini seperti apa, Pak? Monggo. Baik, Mas Dianta, sebelum saya melanjutkan ke tupoksi Direktorat Jenderal Pajak, saya mau merefresh sedikit yang disampaikan Mas Arif tadi. Monggo silakan. Pencetakan uang ternyata selain Jakarta, yaitu Yogyakarta, Surakarta, kemudian bahkan kota kecil seperti Ponorogo sangat bersejarah, di mana waktu itu pemerintahan tidak kondusif, nyetak uangnya itu pindah-pindah begitu ya. Maka akhir-akhir ini banyak juga uang-uang dicetak sampai di Mojokerto, di mana itu, tapi uang palsu sayangnya yang sekarang. Iya. Nah, Mas Dianta, terkait dengan pertanyaan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak, yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang perpajakan. Saya ulang, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam konteks tugas pokok ini, fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah yang pertama, perumusan kebijakan di bidang perpajakan. Kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan. Ketiga, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan. Selanjutnya nomor 4, pemberitahuan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang perpajakan. Selanjutnya pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan. Selanjutnya pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Nah, fungsi-fungsi ini terkait dengan penyelenggaraan pemungutan, pelayanan, pelaksanaan, pada intinya keseluruhan berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pajak pusat. Demikian Mas Dianta dan para pemirsa.
Oke, baik Pak Ratno, terima kasih. Ini terkait dengan tupoksi DJP. Memang ada beberapa fungsi yang sudah disampaikan ya, tapi untuk lebih detailnya memang ada banyak hal yang harus kita ketahui selaku wajib pajak dan dari berapa fungsi tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ada 7 fungsi. Ini secara garis besar sudah disampaikan oleh Pak Ratno. Dan kalau sudah kita ketahui tupoksinya, nah, kita yang belum tahu ini adalah tentang tupoksi DJBC ya dalam kaitannya dengan uang. Nah, ini saya coba cari jawabannya dengan Ibu Nani. Oke, Ibu Nani masih bersama kami, Ibu Nani. Oke, Ibu Nani masih bersama kami ya. Ya, Mas Dianta. Oke, baik. Nah, kalau tadi Pak Ratno sudah menyebutkan tupoksi DJP-nya. Nah, ini yang belum adalah tupoksi DJBC-nya. Nih, seperti apa? Silakan Bu Nani. Baik, Mas Dianta, terima kasih. Tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian tugas pokok Mas Dianta. Nah, dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, maka fungsi DJBC adalah 1 sebagai trade fasilitator, di mana dalam fungsi ini DJBC memberikan fasilitas perdagangan dengan menciptakan kelancaran arus barang masuk dan keluar daerah pabean. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai industrial assistant, yaitu memberikan dukungan terhadap tumbuh kembangnya industri berupa fasilitasi fiskal maupun kemudahan sistem. Di kami ada beberapa fasilitas kepabeanan berupa pembebasan dalam rangka penanaman modal, kemudian fasilitas kawasan berikat, PT, PLB. Di kami juga dikenal adanya layanan mitra prioritas atau disingkat dengan MITA. Kemudian fungsi ketiga adalah sebagai revenue collector. Nah, ini nih Mas Dianta. Kenapa ini Bu? Sebagai dalam rangka melaksanakan revenue collector, gitu ya, DJBC melakukan pungutan negara berupa bea masuk, bea keluar, cukai, dan kami juga melakukan pemungutan terhadap pajak dalam rangka impor. Jadi barang yang masuk selain kami pungut bea masuk, juga ada pungutan berupa pajak dalam rangka impor, Mas Dianta. Kemudian fungsi yang keempat adalah sebagai community protector. Nah, inilah fungsi community protector ini adalah melakukan penegakan terhadap ketentuan pelarangan dan pembatasan yang diterbitkan oleh kementerian terkait, Mas Dianta. Jadi ini menangani penegakan barang, larangan, dan pembatasan, Mas Dianta. Nah, mungkin saya ingin sedikit menyampaikan, Mas Dianta, bahwa silakan Bu. Sama dengan pajak juga merupakan pegawai pusat dan kami mempunyai kantor vertikal berupa Kanwil, ada KPU, kemudian ada kantor pengawasan dan pelayanan. Nah, Jatim 1 dan Jatim 2. Nah, saya di sini adalah di bawah wilayah Jatim 1, Mas Dianta. Itu kemudian mungkin sedikit Mas Dianta terkait dengan fungsi kami sebagai revenue collector, bahwa capaian yang telah diperoleh oleh Jatim 1 saat ini adalah sebesar 44,5 triliun dan sekitar 76,03 dari target yang dibebankan kepada kami. Demikian Mas Dianta dan pemirsa semua. Oke, baik, terima kasih Ibu Nani penjelasannya ya. Sudah kita dapatkan penjelasan dari Ibu Nani terkait dengan apa sih tupoksi dari DJBC ya dalam kaitannya peringatan Hari Uang ini seperti apa. Jadi saya refresh kembali, ternyata ada sebagai trade facilitator, kemudian industrial assistance, dan juga revenue collector, dan yang terakhir adalah sebagai community protector. Baik, nah
Saya coba menghubungi atau bergabung ke Mas Arief kali ini. Coba Mas Arief. Mas Arief? Oke. Mas Arief masih bersama kami ya. Nah, gini Mas Arief, selama hampir 2 tahun ini kan kita dilanda pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, ini banyak sekali aspek yang terdampak. Sektor ekonomi khususnya ya, kesehatan apalagi ya kan. Yang berkaitan dengan ekonomi ini, sektor pariwisata lemah ya, seperti perhotelan, tempat-tempat pariwisata, kemudian juga rodanya ini nggak mau muter gitu loh, roda ekonomi ini ya. Jadi stagnan ya, maju mundur, mau maju susah, mau mundur juga susah dan sebagainya. Nah, saya ingin tahu nih ya, kebijakan apa sih sebenarnya yang mendukung program penyehatan ekonomi nasional atau PN ini agar ekonomi rakyat ini dapat kembali membaik dan pulih, meskipun saat ini kita ketahui bahwa case untuk atau kasus untuk COVID-19 sudah mulai menurun ya kan, dan kabar baiknya itu perekonomian sudah mulai bergeliat lagi gitulah. Monggo silakan Mas Arief. Baik Mas Dianta, terima kasih. Ini sebelumnya saya izin buka masker ya Mas Dianta. Iya, monggo. Udah kelihatan wajahnya sekarang. Baik Mas Dianta, ini seperti yang kita pernah dengar, mungkin masyarakat juga pernah mendengar tentang insentif pajak ya Mas Dianta ya. Yang perpajakan ini memang pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pajak yang jangkauannya sangat luas Mas Dianta. Antara lain melalui PMK 86 tahun 2020, berarti dari tahun lalu Mas Dianta sudah dikeluarkan. Terus ada dari PMK 44 diatur lebih lanjut melalui PMK 9, yaitu tentang PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Selanjutnya ada PPh final UMKM juga ditanggung pemerintah. Ada juga PPh pembebasan PPh pasal 22 impor. Ada juga pengurangan angsuran PPh pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar, restriksinya paling banyak 5 miliar. Nah, selanjutnya ada PMK 82 yang kita tahu akhir-akhir ini berlaku sampai akhir tahun, sampai dengan Desember 2021. Selanjutnya itu nanti ada juga PMK 102 Mas Dianta, tentang persewaan. Jadi jasa sewa ruangan kepada pedagang eceran Mas Dianta. Selanjutnya juga ada PMK 103 tentang pembebasan PPN. Maksud saya untuk PPN ditanggung pemerintah itu berdasarkan PMK 103 tahun 2021 itu tentang penjualan rumah tapak atau rumah susun untuk digunakan sendiri Mas Dianta. Begitu. Jadi ada berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah guna untuk meringankan beban masyarakat di era pandemi ini Mas Dianta. Oke, jadi di era pandemi ini perpajakan pun ikut peduli itu Mas Arief ya. Benar. Nah, ikut peduli dengan beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Arief ya, cukup banyak nih ya yang sudah disampaikan tadi, dan ini mudah-mudahan juga bisa diketahui oleh masyarakat, ya kan? Ada info lagi Mas Dian? Ya, silakan. Itu berlaku sampai akhir tahun 2021. Jadi tinggal 2 bulan lagi nih Mas Dianta. Oh iya. November, Desember udah habis ya. Iya. 103 yang untuk penjualan rumah susun untuk diri sendiri. Nah, itu sudah berakhir. Oh iya. Nah, benar Mas Dianta. 103-nya 102. Jadi Mas Dianta untuk dihimbau kepada untuk memanfaatkan kembali seperti itu, untuk yang PMK yang lain untuk memanfaatkan karena tinggal 2 bulan lagi gitu Mas Dianta, seperti itu. Baik, jadi tinggal 2 bulan ini mudah-mudahan masyarakat bisa manfaatkan dengan baik dan terus disosialisasikan begitu ya, agar masyarakat yang belum tahu segera tahu dan segera dalam waktu 2 bulan ini memanfaatkannya gitu Mas Arief, iya kan? Benar sekali Mas Dianta. Baik, terima kasih Mas Arief, Pak Ratno juga Ibu Nani. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita pagi hari ini dalam talkshow webinar tentang uang ya. Baik, sahabat-sahabat yang masih terus bergabung bersama kami, khususnya Anda yang mengikuti program ini via Zoom ya. Jangan lupa nanti bisa ikut berinteraksi, menanyakan kalau mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan, silakan. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Ya, sahabat, di dunia digital seperti saat ini jaringan internet merupakan sesuatu yang penting, namun semakin hari semakin berkembangnya era digital, tentunya faktor keamanan adalah salah satu yang utama. Kini hadir Cisco Meraki atau keamanan jaringan yang sangat mudah dioperasikan dan digunakan untuk melindungi perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Cisco Meraki adalah sebuah teknologi revolusioner dengan kemudahan kebijakan akses dan sangat mudah dioperasikan dalam genggaman. Dengan bisnis yang mengadopsi mutual teknologi dan distribusi situs secara global, Cisco Meraki telah bekerjasama dengan banyak pihak. Meraki membuat teknologi yang kompleks menjadi mudah, sehingga sahabat dapat tetap merasa aman dimanapun berada. Kenyamanan dan keamanan di era digital semakin mudah didapat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Sudah punya pacar, hati berdebar, tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3, tapi belum mau kerja. Kerja di perusahaan gede, sudah punya NPWP, tapi belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Saat sakit kepala menyerang aktivitasmu. Saat nyeri sendi mengganggu program dietmu. Saat konsentrasimu sudah mulai hilang. Jam tidurmu pun berkurang. Sudah waktunya beralih ke e-filing. E-filing, obat lapor anti pegal, cocok untuk lapor SPT. Lebih awal, lebih nyaman. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Sampeyan paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama, guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys.
Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami dalam talkshow webinar memperingati Hari Uang ke-75 tahun 2021 bersama dengan sahabat-sahabat Kanwil DJP Jatim 2 dan Kanwil DJBC Jatim 2 dan dengan narasumber Bapak FG Sri Suratno selaku penyuluh pajak K5 di Kanwil DJP Jatim 2, Ibu Nani Susilawati Rizain SEMM selaku Kasih PKC 4 KPPBC TMPB Sidoarjo dan Mas Arief Anwar Yusuf selaku penyuluh pajak ahli pertama Kanwil DJP Jatim 2. Baik, kita lanjutkan kembali di kesempatan pagi hari ini. Saya coba menyapa kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan ya via Zoom, dan terima kasih masih bersama kami. Saya coba ke Ibu Nani. Ibu Nani, masih bersama kami, Ibu? Ya, Mas Dianta. Oke, Ibu Nani. Nah, tadi ada Mas Arief yang menjelaskan bagaimana upaya kita terkait dengan penguatan ekonomi nasional ya di saat pandemi seperti saat ini. Yang ingin saya tanyakan pada Ibu Nani, sebenarnya kebijakan apa sih yang mendukung program penyihatan ekonomi nasional ini agar ekonomi rakyat dapat membaik dan pulih begitu? Baik, Mas Dianta. Sebelumnya terima kasih iklan gempur rokok ilegalnya, Mas Dianta. Iya, Bu. Terima kasih sama-sama. Mungkin peran DJBC terhadap pemulihan ekonomi nasional bisa saya kelompokkan menjadi dua ya, Mas Dianta. Pertama, secara nasional, gitu nggih. Tentunya kami memberikan dukungan penuh atas program Kementerian Keuangan dalam memberi dukungan bagi UMKM. Nah, di antara kebijakan yang dikeluarkan DJBC adalah fasilitas KIT-IKM, Mas Dianta. Jadi fasilitas KIT-IKM itu adalah pemberian pembebasan bea masuk kepada IKM yang berorientasi ekspor. Nah, ini selain pembebasan bea masuk, Mas Dianta, juga ada pembebasan PPN atas penggunaan bahan baku lokal. Kemudian ada perubahan tentang untuk industrinya ya, Mas Dianta. Kalau tadi adalah IKM, UMKM, kalau sekarang terkait industrinya, Mas Dianta. Jadi ada perubahan PMK 131 tahun 2018, yaitu ada diterbitkan PMK 65 tahun 2021 tentang kawasan berikat. Kemudian ada Perdirjen 07 tahun 2021, di mana dengan peraturan ini maka yang tadinya faktur pajak itu dikeluarkan sebelum pengajuan dokumen kepabeanan, kemudian digeser, Mas Dianta, menjadi setelah. Jadi setelah pasti dulu bahwa sudah disetujui pengeluarannya dari kawasan berikat itu oleh Bea Cukai, baru di situ ada dibuatkan faktur pajak sehingga lebih pasti bagi industri gitu, Mas Dianta. Nah, terkait dengan Jatim 1, Kanwil Jatim 1 yang sedang dilakukan dalam rangka PEN ini, Mas Dianta. Pertama adalah sinergi dengan BI mengadakan coaching klinik bersama pelaku UMKM. Kemudian fasilitasi impor vaksin untuk percepatan Indonesia pulih, Mas Dianta. Iya. Kemudian ada sinergi dengan Dinas Koperasi, UKM Jawa Timur, fasilitasi penguatan jaringan pemasaran produk bagi koperasi usaha kecil dan menengah. Kemudian kami juga ada audiensi dengan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada asistensi dan fasilitasi sehingga terrealisasi ekspor perdana komoditas asli daerah. Kemudian kami juga melakukan sinergi dengan LPI memberikan pendampingan ekspor bagi UMKM. Nah, kami juga sediakan namanya klinik-klinik ekspor atau bisa juga disebut rumah solusi ekspor dan pelatihan-pelatihan ekspor bagi UMKM. Nah, untuk Kanwil Jatim 1 ini ada indikator kinerja utama. Kalau di swasta barangkali KPI ya. Jadi di situ ditetapkan berupa efektivitas peningkatan ekspor oleh UMKM. Itu menjadi indikator kinerja kami.
Nah, ini untuk tahun 2021, capaian sampai bulan September adalah ada 30 IKM baru yang berhasil melakukan ekspor dengan nilai total semua devisa ekspor adalah sebesar 46.000 US dollar. Nah, kemudian baru-baru ini Mas Dianta dan pemirsa sekalian, teman-teman kami di Gresik itu melakukan peluncuran ekspor mangga ke Singapura, kemudian ada ekspor sarang walet dan produksi olahannya. Kemudian baru minggu lalu juga rekan kami di Tanjung Perak mengadakan Festival Custom Recovery Festival atau disingkat KURES. Kemudian kami juga mendapat pesan dari pimpinan Mas Dianta dan pemirsa bahwa DJBC diharapkan menjadikan prime mover dalam menggerakkan UMKM ini sehingga mampu untuk ekspor. Demikian Mas Dianta. Oke, baik. Jadi ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Ibu Nani ya, mewakili DJBC terhadap UMKM khususnya ya, terkait dengan bagaimana upaya untuk mendukung program PEN atau penyehatan ekonomi nasional agar ekonomi rakyat kembali pulih. Satu di antaranya itu adalah dengan memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE ya, kita singkat menjadi KITE IKM. Nah, ini juga sering kita informasikan pada sahabat Suara Sidoarjo bahwa untuk menerima fasilitas KITE IKM ini cukup gampang ya, yakni memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokal usaha, dan fasilitasnya ini cukup banyak juga ya. Ada pembebasan bea masuk, kemudian tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Mudah-mudahan saya betul ya Bu Nani ya. Betul ya Bu? Betul sekali. Baik, terima kasih. Ya, saya beralih ke Pak Ratno ya, ke Pak Ratno. Pak Ratno? Pak Ratno? Oke, Pak Ratno ke-mute Pak Ratno suaranya. Voice-nya. Oke, sudah masuk sekarang. Oke, Pak Ratno. Nah, ini masih terkait dengan tema kita tentang uang. Mungkin ada beberapa hal lain yang ingin disampaikan, Pak Ratno. Silakan, monggo. Ya, Mas Dianta, saya kagum ke Mas Dianta ini seperti pegawai cukai saja ini. Apa mendapatkan KITE gitu ya? Oh, KITE, iya ya. Saya dulu salah baca loh, Pak. Saya dulu bacanya kait gitu. Apa layang-layang gitu ya, gitu. Ternyata bukan. Indonesia itu. Ya, Mas Dianta, sebelum saya menyampaikan pesan-pesan terakhir, tapi untuk di acara ini bukan pesan terakhir, nanti konotasinya kemana-mana gitu ya. Saya melanjutkan sedikit tentang fungsi DJP yang ada 7 tadi ya. Bahwa DJP itu di level pusat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dan jajarannya, meliputi Direktur, kemudian Kasubdit, Kabak, sampai jajaran pelaksana di bawahnya. Nah, di level wilayah dilaksanakan oleh kepala kantor wilayah dan jajarannya. Level regional lebih kecil dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak yang sering kita dengar atau familiar sebut KPP. Dan ada regional atau lingkungan yang lebih kecil lagi, yaitu kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP. Jadi biasanya dibentuk atau didirikan di daerah yang jangkauan ke kantor pelayanan pajak relatif jauh, sehingga wajib pajak yang berada di sana tidak perlu memerlukan waktu panjang, waktu lama dan perjalanan yang panjang atau jauh untuk menuju mendapatkan layanan di bidang perpajakan pajak pusat. Kemudian terakhir tentang hal lain yang perlu saya sampaikan, Ibu dan Bapak yang kami hormati, terutama para wajib pajak yang sangat kami hormati dan banggakan. Hari ini sebentar lagi sudah memasuki bulan November dan segera mengakhiri tahun 2021. Ada kewajiban penting bagi wajib pajak, yaitu menyampaikan SPT tahunan tahun 2021. Jangan lupa persiapkan agar nanti dalam pengisian SPT tahun 2021 tidak mengalami kendala-kendala yang berarti.
dan mudah untuk diselesaikan. Kami juga mengingatkan dan mengimbau bagi Bapak Ibu yang belum sempat memasukkan SPT tahun 2020, masih banyak kesempatan waktu, tunaikan kewajiban Bapak Ibu untuk menghindari persoalan-persoalan yang lebih rumit ke depan, karena wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan itu dapat saja nanti tergolong atau digolongkan sebagai pelanggaran di bidang pidana. Nah, ini akan merepotkan Bapak Ibu. Oleh karena itu, lebih baik ini kesempatan masih banyak, segera laporkan SPT tahunan Bapak dan Ibu. Dan pada kesempatan ini, kepada para wajib pajak yang telah patuh, telah melaksanakan kewajiban pemenuhan hak secara baik dengan penuh hormat atas nama pimpinan Direktur Jenderal Pajak, kami dengan tulus hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sekian Mas Dianta. Oke, baik, terima kasih. Jadi nggak usah ditunda-tunda gitu ya Pak ya. Tapi kalau memang lagi sibuk, masih ada 2 bulan lagi kesempatannya. November sampai Desember ya kan. Oke, baik. Saya ke Ibu Nani. Ibu Nani, mungkin hal lain yang ingin Anda sampaikan, silakan Ibu, monggo. Baik, terima kasih Mas Dianta. Dalam masa pandemi ini Mas Dianta, kami sebagai penjaga pintu masuk barang-barang dari luar negeri, dari luar dari pabean Mas Dianta, terdapat fasilitasi dalam rangka importasi barang untuk penanganan COVID Mas Dianta. Baik itu obat-obatan maupun alkes. Dan kami memberikan fasilitas pembebasan dan menciptakan prosedur yang lebih simpel Mas Dianta. Jadi permohonan pembebasannya itu langsung ditangani oleh rekan-rekan kami yang di front line. Jadi langsung di kantor pelayanan setempat di mana barang tersebut dimasukkan, Mas Dianta. Kemudian terkait dengan cukai, sejak adanya perubahan Undang-Undang 11 tahun 1995, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, terdapat bagi hasil Mas Dianta. Mungkin Mas Dianta juga sudah familiar nih ya. Nah, iklan-iklan mungkin yang dimasukkan ke Mas Dianta dari daerah, mungkin ada dari Pemda-Pemda yang masuk. Nah, itu antara lain dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil. Jadi ada bagian masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi, bagian dari cukai yang dikembalikan kepada masyarakat melalui Pemda, Mas Dianta. Iya, Bu. Yaitu sebesar 2% dari nilai cukai. Nah, ini peruntukannya Mas Dianta, untuk tahun ini memang untuk peruntukannya itu diatur oleh peraturan menteri. Jadi bukan DJBJ yang mengatur, tetapi menteri mengatur, karena nanti ada 2 instansi yang mengawasi, yaitu Bea Cukai yang mengawal, kemudian ada BJBK Mas Dianta. Jadi ada 50%-nya itu untuk kesejahteraan masyarakat, 25% untuk penegakan hukum, dan 25% untuk kesehatan Mas Dianta. Nah, persentase ini diatur di dalam PMK nomor 206 tahun 2020. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Mas Dianta, tentunya saya juga ingin nih menghimbau kepada semua pemirsa untuk membantu gempur rokok ilegal Mas Dianta. Oh ya. Begitu mungkin dari kami Mas Dianta. Terima kasih. Oke. Ya, baik Ibu Nani, terima kasih Ibu Nani. Nah, ini kesempatan yang terakhir untuk Mas Arief nih. Mas Arief, ini mungkin ada beberapa hal lain yang ingin disampaikan, dan tentunya di reminder kembali ini ya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat ngobrol tentang insentif pajak gitu ya. Mungkin sekarang bisa di rewind lagi lah gitu ya. Seperti apa nih, Mas Arief? Monggo silakan. Oke, baik kepada Bapak Ibu semua, pada wajib pajak. Nah, untuk mengajukan insentif, nah ini tinggal 2 bulan lagi nih. Harus memanfaatkan insentif pajak ini. Nah, untuk mengajukannya, permohonan itu sangat mudah. Tidak perlu Bapak Ibu semua itu keluar rumah atau kemanapun. Lagi ada PPKM seperti ini, cukup di rumah aja melalui jaringan online, melalui aplikasi DJP Online yang bisa diakses di djponline.pajak.go.id. Atau juga bisa melalui www.pajak.go.id. Nanti setelah berhasil login, Bapak Ibu bisa memilih ikon KSWP dan mendaftarkannya agar memperoleh insentif pajak. Nah, jangan lupa
ketika dapat memperoleh insentif pajak, jangan lupa untuk kewajibannya yaitu tetap harus menyampaikan laporan atas pemanfaatan insentif pajak. Begitu, Mas. Untuk nanti ada dipilih ada ikon e-reporting nanti di situ para wajib bisa menyampaikan laporan pemanfaatan insentif pajak per bulannya. Jangan sampai telat untuk penyampaian laporannya. Nah, saya juga menghimbau kepada seluruh wajib pajak, kami semua menghimbau agar memanfaatkan insentif ini yang telah pemerintah sediakan. Sangat lumayan loh, masih ada waktu 2 bulan lagi gitu, Mas ya. Masih ada 2 bulan lagi, waktu 2 bulan lagi ya Mas Arif ya? Oke, iya suaranya Mas Arif tenggelam nih. Baik, iya sahabat akan kita lanjutkan nanti kesempatan Anda untuk bertanya sesaat lagi ya. Kita simak dulu tayangan visual berikut ini kembali visual tentang pemulihan pajak dan vaksin. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Sudah lama kita melalui masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan ruang gerak. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang. Harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Bahwa esok kita bebas melangkah lagi. Sampai saat itu tiba, negara hadir untuk membersamai perjuangan kita. Memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Baik, kita lanjutkan kembali talkshow kita webinar tentang uang ya di kesempatan pagi hari ini. Sahabat, saya berikan kesempatan Anda untuk bertanya secara langsung ya. Anda bisa manfaatkan 031 896 1514 atau bisa juga melalui WA kami 0811 309 1009. Silakan, atau mungkin ada yang menanyakan secara langsung by Zoom. Ini juga kami persilakan. Ini kita sudah bersama dengan salah satu penelpon ini ya. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, terputus. Aduh, maaf sekali ini ya, terputus. Monggo kami nanti akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab ya, dan kami beri kesempatan juga bagi Anda untuk memberikan pertanyaan. Silakan di 031 896 1514 atau WA di 0811 309 1009. Oke, ada yang sudah bergabung, silakan langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, silakan. Dengan siapa di mana ini, Ibu? Saya dengan Niki di Candi. Oke, Ibu Niki di Candi, silakan, Bu. Baik, untuk saat ini adakah bantuan dan kemudahan dari pihak Bea Cukai ya dalam hal ekspedisi? Karena kan saya ada usaha ekspedisi untuk ekspor impor begitu. Nah, apakah ada hal kemudahan untuk para pelaku usahanya? Dan adakah syarat tertentu untuk hal tersebut ya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kemudian satu pertanyaan berikutnya, mungkin dari peserta Zoom, kita berikan kesempatan. Kalau tadi dari penelpon ya, kita beri kesempatan pada peserta yang mengikuti Zoom secara live ini. Monggo, silakan, ada yang bertanya. Bapak, Ibu, silakan, Ibu, Bapak. Oke, masih kosong ya. Ini langsung direspon, mungkin ke siapa ini? Pak Ratno atau Ibu Nani ya? Silakan ini. Pertanyaan dari Ibu Niki tentang kemudahan dan fasilitas ekspedisi untuk pelaku UMKM. Pak Ratno ya? Bu Nani ini. Oh, Ibu Nani. Rananya Bu Nani ya? Silakan Ibu Nani, monggo. Baik, terima kasih tadi kepada saudari penanya, tadi sudah kita singgung nih Mas Retno bahwa terkait dengan kemudahan UMKM, yaitu ada fasilitas kita IKM, Mas Retno ya. Jadi kemudahan impor tujuan ekspor bagi IKM, di mana di dalam fasilitas ini ada pembebasan bea masuk dan tidak dipungut
PPN dan PPH atas bahan baku impor. Mas Ratno, yang kemudian memang diorientasikan untuk diekspor. Kalau kita istilahkan di sini adalah KIT IKM. Kemudian tadi terkait dengan pertanyaan kedua adalah, selain dari barang impornya sendiri, adalah misalnya dia menggunakan bahan baku lokal, maka terhadap penyerahannya untuk diolah tadi menjadi barang ekspor itu tidak bebas juga PPN-nya, Mas Ratno. Nah, syaratnya tadi adalah mengajukan permohonan ke kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tadi syaratnya sudah disebutkan semua oleh Mas Ratno, barangkali nanti bisa di-share karena saya nggak bisa share slide-nya, Mas Ratno, untuk syarat-syarat terhadap untuk memperoleh KIT IKM tadi. Demikian Mas Ratno dan Ibu penanya tadi, terima kasih. Oke, baik. Kayaknya Bu Nani salah sebut nama deh. Saya Dianta, Bu. Iya, gak apa-apa ya. Salah saya, mohon maaf Pak. Oh iya. Baik. Iya, ini pesona Pak Ratno nggak bisa kelupa ya, suara sama ininya, sampai keingat-ingat sama Bu Nani nih ya. Soalnya tampilnya beda Pak Ratno. Tersepona dengan belangkonya kali ya. Baik, Ibu Niki mudah-mudahan jelas ya apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Nani ya, bahwa tadi ada kaitannya dengan KIT IKM, untuk syaratnya tadi memang sudah saya sebutkan ya, mudah-mudahan jelas. Saya berikan kesempatan sekali lagi untuk yang lain ya, untuk para sahabat. Oh, sudah ada yang bergabung kembali, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo. Oke, dengan siapa di mana ini? Saya Putri dari Mojokerto. Putri yang ada di Mojokerto. Silakan, Bu Putri, silakan. Gini, bagaimana ya peran perputaran uang dengan seiring banyaknya utang negara di luar negeri, dan tentunya untuk perbaikan ekonomi kecil menengah sendiri, juga bagaimana cara untuk pembangkitnya, karena di pandemi saat ini uang yang berada di masyarakat sedikit, sedangkan perputaran roda ekonomi juga sedang buruk. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya ulang ya, mungkin Ibu Putri agak cepat ngomongnya. Bagaimana peran perputaran uang dengan seiring banyaknya utang negara? Oh, gitu ya. Kemudian untuk perbaikan bagi masyarakat yang ekonomi kecil menengah, bagaimana? Karena pada saat ini kan, pada saat pandemi itu perputaran uang uang yang beredar di masyarakat sedikit, sedangkan perputaran roda ekonomi juga sedang buruk. Intinya bagaimana kita caranya bangkit gitulah, gitu ya. Mungkin ya. Oke, Pak Ratno mungkin bisa direspon, atau Mas Arief atau Bu Nani, silakan. Baik, saya akan memulai, nanti silahkan Bu Nani, Mas Arief menambahkan. Ini pertanyaan jawabannya level Menteri Keuangan ini, Mas Dianta. Oh, Ibu Sri Mulyani dong. Iya. Ya, menjawab sepanjang yang saya tahu. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa uang adalah alat pembayar yang sah atau alat tukar yang sah. Maka peran perputaran uang dalam roda perekonomian ini sangat penting. Artinya apa? Semakin cepat, semakin tinggi tingkat perputaran uang itu, maka sesuatu yang dihasilkan dari perputaran uang itu akan semakin baik. Nah, dalam konteks situasi perekonomian yang seperti sekarang ini, paling tidak 1,5 tahun terakhir akibat adanya COVID-19, memang semuanya serba seret, ekspor tidak berjalan baik, kemudian produksi dalam negeri pun
mengalami stagnan sehingga pengurangan tenaga kerja bahkan merumahkan sebagian besar tenaga kerja ini terjadi di berbagai negara termasuk di negara kita. Nah, pemerintah tidak kurang-kurangnya dalam konteks membangkitkan situasi ekonomi ini supaya pulih seperti sedia kala sebelum COVID dengan program penyehatan ekonomi nasional. Kalau tadi insentif-insentif pajak itu hanya dari sisi pajak saja, kemudian tadi Bu Nani juga menjelaskan insentif atau kemudahan atau fasilitas dari segi bea dan cukai, sesungguhnya banyak insentif-insentif atau fasilitas selain yang diberikan oleh pemerintah melalui apa kegiatan sosial, meningkatkan kesejahteraan sosial itu dilakukan melalui Kementerian Sosial. Kemudian kemudahan-kemudahan di dalam memperoleh modal dan bahkan kemudahan dalam melakukan pembayaran angsuran, tentunya di sektor perbankan. Kemudian dalam sektor kesehatan kita tahu pemerintah berupaya keras dan Indonesia ini merupakan salah satu negara yang mengupayakan penanggulangan COVID dari sisi kesehatan terbaik di dunia. Prosentase terbesar pula masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin ini dalam rangka mendapatkan imun massa atau herd immunity. Sehingga masyarakat ini lebih kuat di dalam menghadapi menularnya pandemi COVID, dan hari ini terbukti COVID semakin terkendali di masyarakat Indonesia. Ekonomi juga mulai pulih perlahan-lahan. Dari sektor perpajakan ini kabar baik, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari awal Januari hingga hari ini mengakhiri bulan Oktober, penerimaan pajak terus bergerak naik. Ini artinya apa? Bahwa aktivitas ekonomi sudah mulai menggeliat. Demikian yang saya dapat sampaikan. Silakan Bu Nani, Mas Arief untuk melengkapinya. Terima kasih Mas Dianta dan terima kasih Ibu Putri dari Mojokerto. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu Nani, silakan Bu Nani, ada yang mau ditambahkan terkait dengan pertanyaan dari Ibu Putri tadi? Silakan Bu. Baik, sedikit barangkali Mas Dianta terkait pertanyaan Mbak Putri tadi. Tadi pertanyaan pertama adalah bagaimana peran perputaran uang kaitannya dengan utang negara. Gitu. Iya. Nah, saya tadi sudah disinggung oleh Pak Ratno bahwa memang ekspor ya Mas. Jadi ekspor itu kenapa kita sangat dorong, gitu kan? Tentunya untuk menguatkan, pertama untuk memperoleh devisa. Devisa ini tentunya nanti yang akan digunakan untuk membayar hutang-hutang kita. Kemudian selain untuk menguatkan devisa, untuk memperoleh devisa adalah untuk menguatkan nilai tukar rupiah kita, Mas Dianta dan Mbak Putri, gitu ya. Nah kemudian tadi pertanyaan kedua terkait bagaimana dengan perputaran uang di masyarakat. Ya, tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Ratno. Mungkin sedikit saya informasikan ya, itu berbagi bahwa kami di Kementerian Keuangan ini diinstruksikan Mas Dianta untuk belanja. Itu bahkan mungkin Pak Ratno hari ini menggunakan belangkon itu dalam rangka agar belanja itu, gitu kan, agar belanja, karena memang disuruh belanja. Dan saya lihat, gitu ya, Indonesia itu cukup cukup bagus ya, dibanding dengan negara-negara lain yang besar barangkali yang sangat terpuruk. Kenapa? Karena memang kita sangat terbantu oleh UMKM. Nah, kelebihan di Indonesia itu adalah kita itu yang tadi UMKM, jadi yang bergerak adalah masyarakat. Kalau di luar sana untuk menggaji itu sangat tinggi, sehingga memang barang itu sebenarnya peluang juga sebenarnya pada Indonesia gitu untuk memanfaatkan ini, karena memang di tempat lain itu adalah yang menjadi masalah adalah upah tenaga kerja yang sangat tinggi. Nah kita memang bersaing sama beberapa negara seperti Vietnam, Mas Dianta. Demikian mungkin tambahan dari saya, Mas Dianta. Terima kasih, mudah-mudahan terbantu ya Mbak Putri.
Oke, terima kasih. Mungkin Mas Arief ada tambahan? Mas Arief? Oh, baik-baik Mas Dianta. Sepertinya dari Pak Rano dan Bu ini udah lengkap semua. Iya, betul. Cuman saya ingin menambahkan sedikit saja, memang program pemerintah ini memang tujuannya memang untuk meningkatkan peredaran uang di masyarakat, Mas Dianta. Seperti ini. Tadi kan ada PPN ditanggung pemerintah, jadi masyarakat bebannya lebih berkurang untuk misalnya ada pembebasan PPN untuk pembelian mobil, ada untuk sewa ruangan, ada untuk pembelian rumah untuk tempat tinggal dan sebagainya. Ini juga untuk memudahkan masyarakat bahwa semuanya itu pajaknya bisa ditanggung oleh pemerintah, apalagi untuk UMKM. Jadi di Indonesia ini memang hampir sebagian besar itu dari UMKM, Mas Dian, seperti yang Ibu tadi bicarakan. Nah, jadi untuk UMKM itu insentifnya bisa dibebaskan seluruhnya, asal penghasilannya di bawah 4,8 miliar per tahun, gitu Mas Dianta. Jadi pajak PP 23 itu bisa ditanggung oleh pemerintah semuanya. Jadi dengan demikian diharapkan memang peredaran uang di masyarakat ini semakin meningkat, Mas Dianta. Untuk kita semuanya saling gotong royong lah membantu negara kita ini untuk bangkit lagi kembali. Begitu Mas Dianta. Oke, baik. Iya, Mas Arief, terima kasih. Sahabat, ini waktu yang tersisa kurang 3 menit lagi sebagai kesimpulan ya di webinar tentang uang pagi hari ini. Kita coba simak pemaparan dari Pak Ratno, juga Ibu Nani dan Mas Arief ya sebagai penutup. Karena yang dari Zoom ini juga belum ada pertanyaan yang masuk ya. Baik, langsung saja kita akhiri webinar tentang uang pagi hari ini. Silakan Pak Ratno sebagai closing statement-nya, monggo silakan. Iya, Mas Dianta, terima kasih. Ibu dan Bapak para pemirsa teristimewa para wajib pajak, sekali lagi kami mengingatkan bahwa kita akan segera mengakhiri tahun 2021. Ada kewajiban penting yaitu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Selain itu, untuk Ibu Bapak wajib pajak yang belum memasukkan SPT tahunan tahun 2020, maka ini masih banyak kesempatan untuk menyampaikan SPT dalam rangka menghindari sanksi-sanksi dan akibat perpajakan yang lebih berat di masa yang akan datang. Kepada para wajib pajak yang selama ini telah patuh dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan kerendahan hati, dengan penuh hormat, kami atas nama pimpinan Direktorat Jenderal Pajak dan jajaran mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, seraya selalu mendoakan usaha pekerjaan Ibu dan Bapak sekalian semakin baik, semakin lancar, semakin meningkat, untung besar. Kemudian juga jangan lupa ada kewajiban sebagian untuk membantu sesama melalui membayar pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ibu Nani ada yang ingin disampaikan sebagai yang terakhir, Bu, closing statement-nya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Dianta dan seluruh pemirsa, bahwa Kementerian Keuangan dalam pandemi ini tentunya sangat terus mengawal baik itu penanganan pandeminya sesuai dengan tusi Kementerian Keuangan maupun di dalam pemulihan ekonomi nasional. Kami mohon kepada semua pemirsa dan masyarakat Indonesia untuk membantu, mendukung kami di Kementerian Keuangan, baik itu Direktorat Jenderal Pajak maupun Bea dan Cukai. Mohon doanya untuk kami agar bisa melaksanakan tanggung jawab kami kepada negara, tentunya sebagai pemungut pajak dan pemungut tagihan bea cukai, gitu kan. Kemudian terus memfasilitasi industri kita agar terus berkembang. Selain itu juga untuk UKM kita agar terus maju untuk bisa meraih tingkat menjadi tingkat bisa melakukan ekspor. Demikian, dan kami mohon kerjasamanya apabila mengetahui tentang informasi adanya rokok ilegal. Dengan senang hati, dengan hormat, kami mohon kerjasamanya untuk menyampaikan kepada kami, kepada rekan-rekan kami di kantor-kantor terdekat dengan semua pemirsa. Demikian Mas Dianta dan seluruh pemirsa, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nani. Selanjutnya ke Mas Arief, silakan.
Mas Arief. Mas Dianta. Ya, silakan. Kepada wajib pajak, kepada seluruh masyarakat di Indonesia, kami mohon untuk kita semua itu saling membantu, saling berpegangan tangan untuk membantu negara kita. Tidak perlu untuk lagi untuk mengangkat bambu runcing. Jadi kita semua dapat berkontribusi kepada negara, salah satunya dengan pembayaran pajak yang taat, yang sesuai peraturan yang berlaku. Jadi mari kita bersama-sama berdoa bahwa biar negara kita ini bisa survive atau terbebas dari virus corona ini, dan ekonomi kita bisa meningkat lagi lebih dari semula, lebih hebat dari sedia kala. Mungkin begitu, Mas Dianta. Oke. Baik, terima kasih Mas Arief. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih pada sahabat yang bergabung tadi. Ada, saya sebut sekarang ya, SK Prajas Narum yang hadir tadi mengikuti Zoom. Kemudian ada Ibu Naning Kuntariati juga hadir ya. Dan juga sahabat-sahabat lain yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu yang mengikuti webinar ini. Terima kasih sekali lagi. Baik. Untuk Pak Ratno, Ibu Nani, Mas Arief, terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dianta. Assalamualaikum. Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi sahabat, baru saja Anda ikuti, Anda simak webinar Talkshow bersama dengan sahabat-sahabat dari Kanwil DCP Jatim 2 dan Kanwil DJBC Jawa Timur terkait dengan Hari Uang ya yang ke-75 tahun 2021. Bersama dengan narasumber kita pagi hari ini ada Bapak FG Sri Suratno selaku penyuluh pajak ahli madya Kanwil DCP Jatim 2, Ibu Nani Susilawati Rizain SEMM selaku Kasih PKC 4 KPP BC TMP B Sidoarjo, dan Mas Arief Anwar Yusuf selaku penyuluh pajak ahli pertama Kanwil DJP Jatim 2. Dan kami juga terima kasih sampaikan pada Ibu Dr. Andalusiani MBA yang tadi sempat memberikan sambutan selaku Kakanwil DJP Jatim 2. Akhir kata saya Ilham Diata pamit, terima kasih dan sampai jumpa.